Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kenapa dia di sini? Batin Sophie. Pandangan Sophie masih buram, kabur, dan tak begitu jelas. Akan tetapi, ia bisa mengenali sosok yang berjalan ke arahnya. Aroma parfum Garda sudah ia hafal betul di luar kepala. Garda yang setengah terkejut karena Sophie sudah bangun, ia pun terus melangkah dan berdiri di tepi ranjang, sembari tangannya menyentuh tangan Sophie. Set! Sayang, Sophie menarik tangannya dengan lemas dan itu membuat Garda menahan emosi. Tapi karena Sophie sedang hamil benih cintanya, maka sikap Sophie kali ini akan Garda maklumi. Bagaimana kabarmu? Sophie memalingkan muka. Ia memilih menatap ruang kosong daripada melihat wajah suaminya. Entah mengapa, jika kemarin ia sempat merindukan sosok suaminya itu, sekarang mendengar hembusan nafas suaminya saja, Sophie sangat kesal. Melihat Sophie yang tidak mau bicara atau menatapnya, akhirnya Garda hanya duduk di tepi ranjang. Meski Sophie tidak suka, ia tetap ada di dalam ruangan itu, menjaga Sophie sendiri 24 jam, sambil menunggu keadaan Sophie stabil dan membawanya pulang ke kota besar. Beberapa jam kemudian, matahari bersinar sangat cerah secara hati Garda, tapi tidak dengan Sophie dan Juna. Keduanya terlihat suram dan muram, terutama Juna. Pria itu kini sudah memegangi tiket. Garda sudah mengurusi kepulangan Juna terlebih dulu. Garda ingin menjauhkan Juna dari Sophie secepat mungkin, bahkan orangnya sendiri yang akan mengantar Juna kembali, dan tentunya dengan surat pernyataan bahwa pria itu tidak akan dekat-dekat lagi dengan istrinya. Jika tetap dilanggar, maka Garda tidak segan-segan menyeret pemuda itu ke jeruji besi. Awalnya Juna menolak keras, tapi kenyataan bahwa Sophie hamil anak Garda membuat perjuangan Juna sia-sia. Juna seperti kalah di medan pertempuran. Ia kalah besar sebelum bertanding. Kamar Semeru nomor 8. Terlihat Juna berdiri agak jauh. Di belakangnya ada 2 pengawal. "Sof, jaga dirimu baik-baik." Sophie yang sudah tidak memakai bantuan pernafasan hanya menatap sendu. Rasanya ingin ikut Juna, tapi tubuhnya terasa lemas. "Aku pergi," ucap Juna sekali lagi, dan Sophie hanya menutup matanya. Ada bulir bening yang keluar dari sudut mata Sophie. Garda pun melihatnya. Pria itu pun semakin kesal, berharap Juna segera keluar dari kamar perawatan sekarang. Rasanya Juna ingin memeluk Sophie untuk salam perpisahan, tapi sorot mata Garda mengisyaratkan jika ia lakukan hal itu, maka siap-siap tubuhnya kembali babak belur. Akhirnya dia pergi dengan tangan kosong. Sesaat kemudian, setelah kepergian Juna, atmosfer di dalam ruangan itu terasa dingin. Sejak semalam, Sophie sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan suaminya. Sampai waktunya kunjungan dokter. Kebetulan pagi ini masih Dokter Arman, dokter yang kemarin sempat kesal juga dengan sikap Garda. "Selamat pagi, Bu Sophie," sapa Dokter Arman. Sophie tersenyum ramah, namun ketika Garda mendekat, ia kembali memasang muka masam. "Bagaimana kabar pagi ini? Ada keluhan? Semalam bisa tidur nyenyak?" tanya Dokter Arman sambil melirik Garda. Garda balas melirik dengan wajah yang mengeras, sedangkan Sophie ia hanya menggeleng pelan. Setelah diperiksa sebentar dan berbicara sedikit hal, Dokter Arman pun keluar, kembali memeriksa pasien yang lainnya.
Sampai kapan kamu marah? Celetuk Garda yang sudah tidak tahan perang dingin di antara mereka. Tinggalin aku sendiri, balas Sophie dingin. Garda menghela nafas panjang. Pria itu bukannya pergi, malah menarik tangan Sophie, mengusap lembut, kemudian menatap mata istrinya dengan dalam. Ditatap seperti itu, Sophie kembali membuang muka. Besok kita balik. Ucapan Garda masih membuat Sophie bergeming. Ia diam tanpa merespon. Kita akan pulang ke rumah orang tuamu, ucap Garda serius. Seketika Sophie menoleh. Ia melihat wajah Garda sekilas. Apa artinya mereka akan berpisah? Apa artinya Sophie dipulangkan ke rumah orang tuanya? Sophie diam, ia nampak memikirkan sesuatu, namun tidak mau mengatakan apapun. Diam adalah cara Sophie menghadapi Garda. Itu adalah salah satu bentuk amarahnya pada pria yang kini duduk menatapnya tersebut. Keduanya diam seperti patung. Sophie benar-benar mengunci mulutnya sangat rapat. Entah mengapa rasanya begitu jengkel saat satu ruangan dengan suaminya itu. Tolong jaga anakku, ucap Garda tiba-tiba. Mata pria itu kini mengarah pada perut Sophie yang tertutup kain tebal tanpa motif. Sophie seketika tersadar. Ya, kini ia sedang mengandung anak pria tersebut. Seolah kalah oleh keadaan, Sophie terlihat pasrah. Mau kabur juga percuma, tubuhnya sedang tidak berdaya, dan kenyataan ia hamil juga cukup membuatnya syok. Kenapa harus hamil? Sophie merutuk keras dalam hati. Setiap kehamilan selalu membawa kebahagiaan, tapi tidak baginya. Kehadiran bayi dalam perut Sophie cukup membuat wanita itu dilema. Sesaat kemudian, seseorang masuk dengan membawa makanan. Garda langsung mengambil makanan itu. Ia ingin Sophie makan karena wajah Sophie terlihat sangat tirus. Kabur sebulan ini sepertinya membuat berat badan istrinya itu banyak berkurang. Makan ya, Garda sudah siap-siap ingin menyuapi Sophie, tapi wanita itu langsung menggeleng. Garda menghela nafas. Pria tersebut kemudian menaruh tempat makan di tempatnya lagi. Baiklah, kalau kamu gak mau makan, teruskan saja. Garda beranjak. Ia memilih keluar daripada ia emosi di dalam sana. Bersikap manis dan lembut bukanlah gayanya. Beberapa saat kemudian, Sophie masih melamun. Kemudian ia tertidur kembali. Matanya serasa mengantuk, entah karena obat atau tubuhnya yang terasa lelah. Sophie terhenyak ketika tangannya terasa dingin. Rupanya selama ia tidur, Garda mengusap tangannya dengan handuk basah. Hentikan, pintanya lirih sambil menarik lengannya. Lagi-lagi Garda menahan kesal. Ia hanya bisa mengikuti mau istrinya itu, tidak bisa sekeras kemarin dan hari-hari sebelumnya. Garda takut akan mengancam keselamatan benihnya dalam rahim istrinya tersebut. Alhasil, apa mau Sophie, Garda pun menurut, meski hatinya sangat kesal. Malamnya, Sophie tidak bisa tidur. Mungkin karena siang tadi ia tidur sangat lama. Sudah pukul 11 malam, tapi matanya masih terjaga. Dilihatnya bed tepat di sampingnya. Garda sudah tidur, terdengar dari suara dengkuran pria tersebut. Bosan, ia hanya menatap langit-langit kamar ruang perawatan. Sophie juga sebenarnya kepikiran, sepertinya besok pagi mereka akan meninggalkan tempat ini. Kukuruyu. Sophie seketika membuka mata ketika mendengar suara ayam berkokok. Semalam ia tidak bisa tidur dan tiba-tiba saja sudah pagi. Masih mengerjap, ia menatap sekeliling.
Tidak ada siapapun di sana. Suaminya juga tidak terlihat. Di mana dia? Klek. Seseorang masuk dan menutup pintu kembali. Sudah bangun? Tanya pria yang baru masuk. Sudah berpakaian rapi dan wanginya cukup menyegarkan. Sepertinya Garda sudah mandi dan siap pulang. Mau diseka apa? Garda belum selesai bicara, tapi Sophie langsung menggeleng. Aku akan mandi sendiri. Setelah Sophie cepat, ia berusaha turun dari ranjang, tapi Garda dengan siap menangkap tubuhnya. Kamu yakin? Sophie hanya melengos. Hamil membuatnya tambah sebal saja sama suaminya itu. Sambil memegang kantong infus, Sophie masuk ke dalam kamar mandi. Aku bantu ya. Mendengar tawaran dari suaminya, Sophie langsung melirik tajam. Astaga, kenapa Sophie jadi sangat galak? Bukannya harusnya aku yang marah. Garda bersandar di depan pintu, menunggu Sophie, barangkali istrinya itu butuh ini dan itu. Beberapa saat kemudian, Sophie sudah muncul dengan wajah masih basah. Dengan sabar pula, Garda mendekat dan mengusap wajah Sophie dengan kain handuk bersih. Aku bisa sendiri, cetus Sophie galak. Dan Garda hanya memegangi kepalanya. Mungkin pusing melihat Sophie yang membuatnya jengkel, tapi ia tidak bisa bebas marah dan meluapkan emosinya seperti biasanya. Garda kalah dengan Sophie yang biasanya dengan mudah ia tindas. Ia kalah banyak karena Sophie memegang kendali, karena Sophie hamil buah hatinya.